Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Bu, saya mau izin untuk mewawancara Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Sofia dari jurusan Informatika mahasiswa. Jadi kami ada tugas untuk membangun proyek aplikasi yang mendukung pencapaian SDG 6.4. Jadi SDG 6.4 itu kayak proses mencapai keberlanjutan air. Seperti kita tahu kan sekarang air kita krisis ya Bu, karena banyak penggunaan air kan. Jadi kami di sini disuruh bangun aplikasi. Nah, jadi sebelum untuk kami bangun aplikasi, kami disuruh melakukan wawancara user nih. Kira-kira menurut Ibu gimana? Nah, jadi sebelumnya boleh perkenalkan nama Ibu? Ibu namanya Ibu Krisnawati. Krisnawati, umurnya Bu? Umur 65 tahun. Kerjaannya sehari-hari? Pekerjaannya sebelum ini Ibu pensiunan guru. Kemudian kerjaan sehari-hari nggak ada. Cuma ini laundry ini meneruskan aja anaknya supaya ada ceknya gimana ya? Jangan putus lah. Anak udah ke Jawa. Jadi di laundry ini dibuat Ibu ambillah, tapi Ibu nggak menerima banyak-banyak. Hanya sekedar aja untuk mengisi waktu luang. Waktu luang. Tapi Ibu bekerja di sana ada satu organisasi juga bagian pensiunan polisi dari suami Ibu kan. Jadi Ibu ya waktunya jangan tidur ngaji ini itu, jadi badan kan enggak sehat ya. Makin tua jangan ini, jadi harus Ibu ada kegiatan lah, pagi lari pagi dan sebagainya, jalan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah Ibu sehat dan sehat selalu kan. Jadi ini sampingan aja laundry ini berdua. Jadi seperti yang saya bilang tadi akan membuat aplikasi ini, jadi kami mau sedikit bertanya nih tentang tanggapan Ibu. Nah, jadi menurut Ibu nih sekarang bagaimana Ibu dalam memantau penggunaan air dalam proses laundry nih? Kan kita laundry pasti pakai banyak air kan Bu? Ya. Apakah Ibu ada pakai misalnya kayak alat atau sistem khusus untuk pantau air, atau cuma ya udah pakai aja seberapa habis gitu? Sebenarnya dulu Ibu ada apa ini air pump, tapi belum ada laundry. Air pump itu karena krisis ya, mula-mula banyak semua datang kita hidupin pet itulah, tapi nyatanya sekarang air pet nggak mengalir karena sudah banyak penduduk yang tinggal di sini, jadi air pet Ibu udah terbatas, kadang-kadang nggak ada, Ibu bayar bebannya aja. Jadi Ibu mengambil kesimpulan ambil air sumur. Air sumur itu karena air sumur itu dulu nggak pernah dipergunakan. Jadi air sumur itu agak kerak, maksudnya ada kuning-kuning banyak ini, tapi Ibu masukkan tawas apa, tapi untuk air minum nggak ada. Air minum Ibu minum air RO. Jadi ini kesempatan Ibu ambil air itu, kadang Ibu ambil pagi, kadang udah keluar juga karena musim kemarau ya. Jadi Ibu pergunakan air tadi untuk laundry. Bu, ini pertanyaan selanjutnya nih, menurut Ibu penting nggak sih kita melakukan penghematan air dalam usaha Ibu dalam laundry itu? Itu seharusnya kan penghematan itu, tapi ini namanya rumah laundry, namanya rumah laundry. Tapi pemakaian ini kita bilang Ibu menjaga sebagai orang tua, sedangkan lampu, air semua Ibu jaga. Tapi kenyataan susu orang yang punya rumah yang memiliki anak-anak sini nggak tahu dia bagaimana menggunakannya. Kadang-kadang cuci kaki aja, ambil air sembahyang ke tangan saja, satu gayung besar dituang kayak gitu. Gimana kadang-kadang kita memberi tahu udah nggak enak, karena nggak tahu dia gimana. Kalau orang tua kan lebih tahu dia, oh jangan banyak-banyak, nanti kalau kita nggak ada air gimana. Nah itu kesimpulannya. Jadi kayak seperti Ibu ambil laundry, Ibu pun harus tahu gimana. Mula-mula Ibu karena laundry itu Ibu pergunakan untuk direndam dulu, disucikan dulu. Nah disucikan, satu ember baju itu dipilih yang mana putih, kita iniin. Nah kita sucikan dulu, habis itu udah cucikan, masukkan ke dalam mesin cuci. Kadang digosok sikat aja yang mana yang kotor, masukkan isi air lagi. Tadi sudah isi air di ember berapa gayung untuk direndam dia, dibuang air yang bau itu kan, dibuang. Nah itu kalau Ibu udah dibuang kayak gitu, baru masuk ke dalam mesin, hidupkan air lagi. Nah disitulah diprosesnya, jadi airnya nggak banyak Ibu pergunakan. Pentingnya baju itu gimana harus suci, bisa dipakai untuk sholat, bisa pakai ini. Kalau kita ini bilang, tapi kita nokoh dosa kan, Ibu takut sama Allah, jadi Ibu punya baju ini spesial, ini ada sucinya juga. Kalau orang kan kali masuk kasih air, kasih sabun, nggak tahu kita sembahyang apa. Nah itu kalau Ibu makanya mengiritkan itu air udah Ibu rendam, buang, masukkan sabun baru dicuci. Jadi nggak banyak pemakaian air itu. Jadi berarti dari penjelasan Ibu tadi bisa saya bilang justru tantangan Ibu dalam penghematan air itu justru dari orang luar, rumah tangga ini yang paling banyak. Yang maksudnya nggak punya juga kita membimbing dia untuk pakai air Itu kadang-kadang orang ini nggak tahu. Burba. Padahal kalau kita bilang sedangkan di haji dulu air sembahyang aja kita ambil satu aqua itu ini sudah cukup. Nggak perlu banyak, ini burba, hidup burba. Dia nggak tahu. Kita bilang jangan gitu. Nanti kalau nggak ada air gimana? Kemarau begini.
juga dengan. Jadi kita ini sebagai orang tua ini sudah mengatakan bahwa air itu perlu kan, jangan sembarangan buang, yang perlu aja. Jadi cara ibu tadi untuk ada, misalnya ibu ada ngasih tahu ke anggota rumahnya buat dengan pakai air yang banyak itu, pasti ibu ada komunikasi ibu ya. Pasti sama anaknya, sama cucunya. Jadi kadang-kadang itu nggak mandi bagus apa gosok nggak payah. Caranya gimana? Ini memang orang tua dulu sama orang tua sekarang payah. Cucu kita bilang begini, ini bilang begini, kan gitu. Nah, jangan bawa air yang banyak-banyak, sekedarnya aja. Cuci tangannya satu gayung. Kadang-kadang kita mau bilang gimana ya. Nah, tapi kalau sebagai orang tua ini, ibu mengenai air itu, ibu tahu oh ini gimana ya. Dulu kan kemarau, kemarin kemarau. Tapi ibu banyak airnya. Nggak, dia pun ada anak kos karena kita kasih tahu jangan banyak, tapi nggak nyinyir juga. Sebagaimana kita ikutin baik-baik, jangan marah-marah, ada tua-tua nggak boleh marah, cuma diperingatkan lah begini dengan kasih sayang kan. Tapi kadang-kadang nggak dengar, pakai kuping gitu, lebih baik masuk dalam kamar, tutup pintu, nah diam kan, jangan emosi kan gitu. Itu mana air, siram bunga aja kadang-kadang gimana, aduh, jangan. Tapi kena rangkum lah, bisa itu kan, pada yang dirangkumnya, bisa ya lah. Jadi Bu, pertanyaan terakhir nih, jadi kan tadi saya bilang kan dari awal saya mau bikin aplikasi pemantauan air nih, khususnya dalam industri-industri kayak yang pakai banyak air, seperti laundry, terus kan teman saya juga ada wawancara di Dorsini gitu kan Bu. Nah jadi menurut Ibu, kira-kira kan kami bikin aplikasi yang bisa kayak di dalamnya tuh bisa mantau penggunaan air, bisa ada rekomendasi juga, terus kita bisa laporin juga nih penggunaan air kita ke dalam aplikasi. Jadi misalnya nanti kita bisa berhasil berhemat itu dari bulan sebelumnya, itu bisa kayak dapat reward gitu. Nah, menurut Ibu aplikasi ini bagus nggak sih Bu untuk diterapkan? Misalnya mungkin kalau Ibu industri rumah tangga yang kecil ini mungkin belum terlalu perlu, tapi kalau misalnya untuk yang lebih luas gitu. Nah, kalau Ibu pikir air itu memang perlu kan. Kalau nggak ada air kalau nggak ada air tentunya kita kan susah. Air kalau api nggak ada nggak apa-apa, karena kita bisa dengan batu aja bisa. Tapi kalau air tidak ada, susah kita main. Tapi sebelum kita banyak air, tapi kita harus tahu juga di mana air itu dipergunakan. Kalau dibilang industri yang memerlukan air banyak itu harus diprioritaskan yang mana. Oh ini air ini seperti orang juga ini air satu bak ini harus cukup untuk 1 hari. Nah, jangan penting orang-orang, kalau orang yang pandai itu ini 1 bak ini harus cukup 1 hari. Habis kurang ibu kamu tahu pentingnya airnya sampai segini, udah ditakar itu kayak mana, oh segini, ini anak mahasiswa 1 orang dan nyuci udah ada, ini udah kita itukan juga, jadi harus diapakan juga itu. Nah, kalau orang yang perlu dengan air yang banyak, apalagi industri-industri yang besar-besar itu kan perlu juga air. Apalagi sebenarnya ini laundry yang besar-besar itu kadang-kadang laundry itu nggak pakai air, ada pakai itunya aja, uapnya itu. Kayak ibu cuci baju di sana, baju yang bagus-bagus itu nggak dicuci ini, nggak disikat, pakai uapnya aja tuh digosok. Padahal di sini masih kotor. Itu yang lain juga lah cari di depan masjid raya itu ada laundry Jen namanya, itu ada juga situ dulu sana Penayung. Cuci baju-baju bisa kebanyak tuh nggak pakai itu. Tapi ini makanya ibu susah, ibu nggak menerima anak-anak. Anak-anak kadang-kadang mamanya, orang tuanya nggak tahu, kadang-kadang asal campur. Dan campur kemudian diantar pak kita. Itu sucinya enggak. Kalau anak-anak ibu nggak seperti orang dewasa kayak gini. Ada 2 kali rendam barangkali ibu. Kalau ibu bau itulah air yang pertama itu yang paling bau tuh. Itu dibuang tuh. Biarpun nggak disikat asal suci nggak bagus. Jadi nggak memakan air banyak. Itu kalian pun juga cuci baju, cuci apa, yang mana yang betul. Tuh mesin cuci airnya penuh, aduh gimana itu ya. Caranya tuh apalagi 10 aja apa 5 kita jawab pertanyaannya masih banyak Bu ya. Udah mau meluangkan waktunya mau saya tanya-tanyain. Terima kasih saja, dan ini saya izin rekam dan tapi ini nggak disebar kok videonya, cuma untuk ditonton sama dosen aja. Boleh kan? Boleh. Dosen itu yang mana? Kenal? Enggak, dosennya enggak bapak. Dosen muda. Ibu apa bapak? Ibu Apa? Ibu, karena dulu bapak kan di Sapam itu bagian pengituin. Oh, dosen baru kali ya? Baru kali. Baru ya. Bapak lah bilang, ibu kirim salam aja. Iya, gitu. Mana tahu nanti dia jadi Ditonton sama dosen lagi. Hah? Ini ditonton sama dosen nanti. Ya udah, sama-sama nggak masuk dulu. Nggak apa Bu. Jadi lebih kurang minta maaf, mana yang nggak bagus dituin. Oke, Jadi Bu. ininya yang itu ya wawancara ibu itu yang dia dengarkan nanti. Iya.
Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mana Itu kamu nanti Kayak mana